Selamat bertemu kembali dengan saya dan khususnya untuk jemaat GPRI yang sekarang kita mendengarkan firman Tuhan secara online. Dan sebelum kita mendengarkan satu tema yang sangat menarik dan juga berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah pada masa-masa seperti ini dan khususnya dengan kondisi yang ada, kita lihat bahwa sekarang kita masih mengalami satu karantina ya. Jadi di dalam kota dan juga kita di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan dan sebagai bahan dan juga perenungan. Nah, saya akan memberikan satu perenungan firman Tuhan khususnya yaitu dalam Yesaya 53 ayat 3 yang dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Manusia yang penuh dengan dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah merasakan kenikmatan sebagai manusia. Dan kita akan belajar bersama-sama, dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan makna mengapa Engkau disalibkan dan penderitaan yang terjadi menimpa pada manusia, dan khususnya Engkau taklukkan dalam kuasa darah-Mu, dalam penderitaan dan kematian yang Engkau menanggung semuanya, seluruh dosa-dosa umat manusia, dan kepada orang-orang yang dipilih oleh Bapa yang diberikan kepada Engkau menebus mereka dan Engkau akan membangkitkan mereka di akhir zaman. Bawalah hati kami supaya kami benar-benar mengerti akan makna firman Tuhan, dan bukan hanya sebagai pengetahuan tapi sebagai jaminan bahwa kami akan diangkat oleh Tuhan, kami akan diberikan satu kuasa yang bisa untuk melawan maut, dan dengan kuasa darah Kristus dan nama Tuhan Yesuslah kami bisa menghadapi segala sesuatu. Dan ini adalah bukti bahwa di dalam seluruh firman Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu berhasil melewati semua penderitaan yang dihadapi, tantangan-tantangan yang begitu hebat, bahkan kematian sekalipun. Bawalah hati kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dan mengenal firman-Mu dan seluruh kehidupan kami supaya takluk kepada kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami, dan biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk membawa seluruh hidup kami sepadan dan serasi, sevisi dengan gambaran rupa daripada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Nah, kita akan membaca ada dua teks Alkitab yang kita akan baca. Yang pertama adalah Yesaya 53 ayat yang ke-3. Jadi kita lebih fokus kepada makna kematian, penderitaan, dan janji penyertaan, jaminan, dan satu kepastian dari Tuhan bahwa kita tidak mungkin dilepaskan dari penyertaan dan kasih Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan ini adalah satu firman Tuhan yang jelas sekali bahwa seluruh hidup Kristus dikatakan penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dari awal, bukan hanya secara fisik, tetapi juga seluruh utuh manusia Yesus itu menderita dalam segala dimensi dan perspektif dan segala sudut kehidupan, dan mulai dari fisiknya, disiksa, dianiaya, dan kemudian dihina, dan yang paling utama, yang tertinggi adalah yang paling puncak, dia ditinggalkan karena menanggung dosa manusia. Bapa yang Maha Kudus itu tidak bisa menerima dosa, dan harus dalam waktu yang sangat singkat itu, dalam 3 hari 3 malam, dalam 3 hari itu Yesus dikuburkan, dia terpisah dari Bapaknya secara manusia, secara kedagingannya. Dan disitulah kita melihat dia harus menderita kesakitan, dan maut itu menimpa kepada dia, dan maut itu sudah dikalahkan. Dan kita akan membaca satu contoh yang akan kita bahas panjang lebar hari ini, adalah satu model di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di sini dikatakan,
bahwa ada tokoh-tokoh iman dan bapak-bapak gereja yang tidak dicatat namanya, tetapi yang mengalami penderitaan kesengsaraan yang sangat luar biasa, dan mereka bisa melewati, memenangkan, dan berhasil menyatakan, mendemonstrasikan, menunjukkan bahwa kuasa Allah, kasih pengampunan, dan kesetiaan Allah menyertai mereka itu tidak bisa dikalahkan oleh penyiksaan, penganiayaan, dan bahkan maut sekalipun. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Dan ini jaminan dari Allah. 34, Ibrani pasal 11 34, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Dan ini sangat luar biasa. Jadi ada jaminan dari Tuhan, mereka bisa memukul mundur pasukan-pasukan tentara yang asing itu. 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36, ada pula yang diejek. Nah, ini perhatikan, ini ayat ini ya. Ada pula yang diejek dan didera, jadi disiksa. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Dan ini masa-masa gereja awal yang sangat sulit sekali. Dan mengalami satu tantangan yang tiada pernah bisa dibayangkan oleh gereja mula-mula. Berdiri langsung menghadapi satu kematian, satu tantangan, satu ketakutan yang besar sekali, satu kekhawatiran, tetapi mereka dijamin oleh Tuhan. Jadi saya ulangi ayat 36, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, mereka digergaji, mereka dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. 38, dunia tidak layak bagi mereka. Luar biasa ya. Dunia melihat mereka tidak layak, tapi bagi Tuhan, dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia melihat mereka tidak layak, tapi bagi Tuhan, dunia ini yang tidak layak bagi orang-orang kudus, orang-orang setia ini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian baik. Sekalipun iman itu jelas memberikan satu harapan, satu kesaksian baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi ini adalah melihat pada satu gereja yang utuh, bahwa apa yang terjadi, penyiksaan-penyiksaan yang ada pada zaman awal gereja, bagaimana mereka didera, disiksa, dan sangat mengerikan dan sangat biadab, dan tidak berperi kemanusiaan, dan mereka dibunuh, mereka menjadi martir, dan mereka kesengsaraan. Tetapi sekali lagi, mereka belum akan sempurna tanpa kita ikut di dalamnya. Dan dikatakan di sini jelas, sampai kepada kesempurnaan. Jadi apa yang didera, apa yang dialami oleh mereka, itu akan sama-sama menjadi sempurna bersama-sama dengan kita, dan menyongsong Tuhan Yesus datang. Dan di sana dikatakan ada jaminan yang luar biasa, dan Tuhan tidak pernah akan berpisah dari orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus sekarang ini mendoakan mereka. Dan kita buka yang terakhir adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang menggugat? Jadi yang akan melawan, akan merobohkan, yang akan menjatuhkan mereka, yang menggugat mereka dan mempertanyakan mereka. Allah yang membenarkan mereka. Ayat 33. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kalau Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan bisa menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Adakah? Dan dijelaskan di sini oleh Rasul Paulus. Dan dia mengalami sendiri, dan para rasul, dan semua, dan termasuk
Kita semua, kita akan mengalami. Ya. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang menunjukkan peperangan, atau hal yang lain. Dan dituliskan di sini, kesesakan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya-bahaya lain, atau pedang. 36, dengan jelas dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi siapakah membuat kita lebih daripada pemenang? Bukan hanya memenangkan, tapi kita sudah menang dan kita menikmati kemenangan itu karena Dia yang telah mengasihi kita. Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, dan ini keyakinan Paulus, dan kita juga yakin hari ini bersama-sama, menghadapi kondisi yang ada, menghadapi virus yang kecil, menghadapi wabah corona dan wabah yang lain yang lebih hebat lagi adalah maut. Dikatakan di sini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Dan kita akan membahas di sini. The man full of sorrow, the man full of grace. Yesus dikatakan sebagai manusia yang penuh dengan kesengsaraan, manusia yang biasa menderita dan mengalami semua hidup yang tidak nyaman. Dan Dia membagikan hidup seperti adalah untuk mengangkut kita dan membawa kita ke dalam prospek prosper, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, yaitu di bumi dan langit yang baru, di dunia yang baru, di satu tempat yang Dia sediakan bagi kita semua. Dan bukan bumi ini rumah kita, bumi ini akan diubahkan oleh Tuhan dan menjadi bersama-sama dengan Tuhan. Bumi ini akan betul-betul dipulihkan oleh Tuhan, dan bukan bumi yang menerima kita, tetapi bumi ini akan diubahkan dengan janji Tuhan. Jadi kalau kita melihat melalui Kristus, maka suffering itu menjadi prospering. Melalui Kristus, penderitaan-penderitaan yang luar biasa itu menjadi berkat yang sangat hebat sekali. Berkat yang sangat indah sekali. Waktu saya mendengarkan pertama kali, ada peneliti ahli dari malapetaka musibah, dan waktu itu saya berada di satu tempat dan lagi kuliah, dan di situ ada penjelasan. Tornado di Amerika dan di negara-negara yang di musim dingin itu sangat-sangat menakutkan dan merusakkan banyak hal dan merobohkan banyak rumah dan kabel-kabel yang ada. Dan kalau kita lihat mobil-mobil di jalan pun kena gulung angin dan diangkat ke langit semuanya. Dan kita pikir ini merusak sekali, sangat merusak. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Dan tornado itu seringkali juga masuk ke dalam tempat-tempat yang tidak kita pikirkan. Dan di situ ada masuk ke dalam tempat yang berlumpur, yang termasuk di dalamnya ada danau yang kena tornado dan semuanya. Dan setelah diselidiki bahwa tornado itu mempunyai manfaat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yaitu mengubah dan mengatur kembali alam semesta ini menjadi lebih baik. Dan ini menurut penelitian para ahli geologi dan semuanya. Jadi tornado dalam satu sisi adalah malapetaka bagi kita, tapi dari sisi yang lain ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Dan ingat baik-baik, di dalam segala hal yang kita alami, Allah bisa bekerja sesuai dengan maksudnya, yang walaupun itu adalah akibat dosa manusia, akibat kelalaian manusia, akibat dari kelengahan manusia, dan kita tahu Allah bisa memakai semua itu untuk dikembalikan kepada fungsinya, dan semua melayani Allah, melayani apa yang menjadi ketetapan, rencana, dan maksud Tuhan. Dan ini sulit sekali dipikirkan oleh pikiran manusia, apalagi manusia melihat. Dan contoh begitu banyak di dalam Alkitab. Kita melihat satu sisi mujizat yang menolong bangsa Israel dengan laut yang terbelah itu bagi kita adalah penyelamatan. Tapi dari sisi yang lain, Tuhan memakai penyelamatan itu untuk penghukuman bagi bangsa Mesir. Dan kita lihat apa yang terjadi, mujizat yang terjadi di depan mata bangsa Israel dan dipimpin oleh Musa itu.
laut yang bisa terbelah dengan luar biasa itu bagi mereka adalah jalan keluar, jalan yang satu-satunya yang Tuhan berikan, dan mereka masuk dan menikmati di dalamnya satu kemenangan besar. Tetapi bagi musuhnya adalah kekalahan besar. Dan waktu mereka masuk ke dalam tengah-tengah laut yang belum ditutup oleh Tuhan itu, mengejar bangsa Israel, dan pas berada di ujungnya, dan bagaimana Tuhan itu kemudian menutup kembali laut itu. Dan sangat mengerikan. Dan inilah sisi-sisi yang kita pelajari dalam Alkitab. Jadi Allah menjamin, dan menjamin dengan apa? Saudara, Allah bukan menjamin kita, hidup kita dengan uang kita, dengan orang yang baik di sekeliling kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar yang bisa menjadi andalan kita. Dan Tuhan mengatakan untuk menghadapi badai dan wabah yang tidak mungkin dihadapi manusia, dan khususnya semua itu karena adanya dosa, dan kemudian dosa itu melahirkan maut, karena upah dosa adalah maut dalam Roma pasal 6 ayat 23. Maka wabah yang paling besar yang tidak mungkin dihadapi manusia adalah maut, kematian. Penderitaan yang menuju pada kematian, kematian menuju pada maut, kematian kekal, kematian kedua yang ditulis dalam kitab Wahyu. Hanya dalam kitab Wahyu dituliskan ini. Kematian yang kedua, maka tidak ada satu orang yang bisa menghadapi wabah ini kalau kita tanda kutip dikatakan sebagai wabah yang akan membunuh manusia. Dan semua manusia tidak ada yang keluar dan tidak ada yang kena, yang tidak terjangkiti. Semua terjangkiti dengan dosa yang membawa pada maut ini. Dan Tuhan katakan, aku akan menjamin dengan darah anakku, dengan kasih yang begitu besar kepada anaknya itu. Dan tubuhnya lah yang akan dipecahkan, tubuhnya lah yang akan menderita. Dan ini menjamin kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Nyawa dan darah Kristus itulah yang diberikan pada kita, yang kita miliki. Darahnya darah saya, karena saya meminum dan memakan darah dan tubuh Kristus, roti dan anggur itu, maka kita menjadi sama sedarah sedaging dengan Kristus. Dan inilah jaminannya. Dan kita akan melihat kenapa dosa datang kepada manusia. Ya, nah kita akan melihat dari awal kejatuhan manusia di dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat 17 dan selanjutnya. Ada yang penting di sini. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi hari ini adalah ada kaitannya dengan dosa, penderitaan, kematian, dan seluruh daripada kelemahan manusia adalah berkaitan dosa. Nah, kita perhatikan secara singkat. Waktu manusia diberitahu oleh Tuhan, diperintahkan untuk tidak memakan buah yang baik dan yang buruk itu. Dan dengan jelas sekali ada resikonya, ada konsekuensinya, ada akibatnya. Apa akibatnya? Dikatakan pastilah kamu mati. Jadi kematian ini ada kematian keterpisahan dari Allah. Kematian yang bukan terjadi secara fisik yang merupakan akibat kematian maut. Kematian fisik adalah akibat kematian maut. Yang bisa dilihat yang terjadi dalam tubuh daging kita. Tetapi ada kematian yang pastilah kamu mati di sini adalah kematian yang kekal, kematian yang menunjuk kepada hukuman yang kekal. Yang kedua, dikatakan di sini Tuhan mengutuk iblis, ular. Ya. Dan seumur hidupnya dia berjalan dengan perutnya. Yang ketiga, wanita itu karena jatuh dalam dosa dan dia menawarkan, maka mendapatkan satu konsekuensi dosa. Apa itu? Susah payah wanita melahirkan. Dan banyak hal dia akan kesakitan. Dan selanjutnya bagaimana dengan pria itu? Pria tidak dikutuk. Wanita tidak dikutuk, tidak dikatakan dikutuk, tetapi susah payah. Nah, ini kalimat susah payah, dan kita selama hidup kita akan susah payah. Menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak. Kenapa? Kan akibat dosa. Nah, dijelaskan di sini, tanah itu dikutuk oleh Tuhan, bukan manusia. Tanah, terkutuklah tanah karena engkau Adam. Karena engkau. Dan selanjutnya Adam dikatakan kamu akan susah payah mencari rezeki, bekerja. Dan apa yang kamu kerjakan itu di depan matamu, itu semak duri dan rumput duri. Engkau akan berpeluh mencari makan. Dan engkau akan kembali pada debu. Kembali pada debu, tanah kembali pada tanah. Dan yang terakhir, resikonya adalah diusir dari Taman Eden. Ini adalah akibat dari dosa. Jadi ini harus menjadi satu pemikiran awal kita kenapa terjadi masalah-masalah demikian berat di dunia ini. Karena itu, karena akibat dari dosa.
Karena ada konsekuensi yang terus menjalar pada manusia sehingga manusia tidak lagi bisa mengerti akan kehendak Allah. Ya. Nah, kita akan melihat penderitaan kesengsaraan ini dari mana. Nah, di dalam Taman Eden tidak ada penderitaan kesengsaraan, tidak ada di sana dikatakan. Setelah jatuh dalam dosa, manusia masuk dalam hidup penuh dengan kesengsaraan. Ya. Kenapa? Karena di situ kita melihat kondisi daripada manusia sudah tidak serasi, tidak shalom dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukan adalah di situ susah payah, kesengsaraan, penderitaan, dan turun ke dalam seluruh umat manusia. Jadi penderitaan ini adalah universal, tidak memandang segala penderitaan, segala sakit penyakit, dan segala sesuatu, tidak memandang dari bangsa mana, kamu berbahasa apa, dari daerah mana, kamu pintar atau bodoh, pendidikan derajatnya seberapa, kalau sudah kena wabah seperti virus yang terjadi hari ini, belakangan ini, corona ini, maka tidak ada orang yang kebal terhadap virus. Tidak ada, kecuali tubuh kita yang bisa melawan, yang sudah Tuhan berikan satu anugerah yang luar biasa itu. Yang kedua, kejadian penderitaan itu terjadi tidak bisa kita prediksi. Kecelakaan, musibah, terus tornado, banjir dan semuanya. Itu sulit sekali kita akan bisa melihat itu. Manusia diberi pengetahuan, tetapi kita harus tahu bahwa terjadi kapanpun kepada siapapun tidak terkecuali dan tidak ada pilih kasih. Termasuk di dalamnya adalah kematian. Kematian bisa terjadi kapanpun, mendadak atau dalam proses. Alkitab jelas sekali mengatakan dari sumber daripada segala sesuatu terjadinya ketidakserasian alam semesta dan semuanya berawal dari manusia jatuh dalam dosa. Dan kita tidak menjadikan ini alasan bahwa manusia tidak bisa menangani semua ini. Tuhan berikan anugerah umumnya. Nah, apa maksud daripada tujuan terjadinya penderitaan? Saudara, kita tahu bahwa karena ketidaktaatan manusia, manusia mendapatkan konsekuensi dari dosa. Dan di situ akhirnya manusia dalam penderitaan itu tidak mampu lagi untuk hidup serasi dengan alam menurut pikiran dan kekuatan mereka. Mereka harus mengandalkan Tuhan. Mereka harus berserah pada Tuhan. Mereka harus mendengar suara Tuhan. Maka di dalam perjanjian lama, mereka menunggu apa yang dikatakan Tuhan. Mereka menjalankan semua. Mereka menunggu apa yang diperintahkan Tuhan, yang diatur oleh Tuhan. Mereka baru menjalankan. Dan ini kenapa seperti ini? Karena kita tidak bisa mengatur manusia di dalam keselamatan kita. Dan jelas sekali penderitaan yang ada ini kita akan melihat sebagai satu kesempatan, satu peluang yang sangat indah. Dan kita akan pelajari kematian dalam penderitaan atau tidak di dalam penderitaan, atau di dalam penganiayaan, atau di dalam penyiksaan. Dan mati yang bersama dengan orang-orang yang bahagia, mati dengan tenang, tutup mata, atau mati dengan kesulitan luar biasa, mati yang diasingkan, dan kemudian mungkin sampai ada yang membuat kejadian sangat mengerikan dan orang itu mengalami kematian dalam penderitaan yang luar biasa. Contoh yang sering kali kita dengarkan adalah para bapak gereja mempertahankan imannya itu bisa dibakar. Dan dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Dan bahkan mereka waktu dibakar itu mereka bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa penderitaan, penganiayaan, sakit, penyakit semuanya tidak menentukan berapa derajat orang yang menerima itu. Baik, kita mengatakan bahwa kalau orang yang menderita seperti ini, kalau orang kena wabah, pendeta-pendeta kalau kena wabah itu pendeta yang tidak diberkati, pendeta yang tidak kebal terhadap sakit penyakit, atau ada pendeta yang kurang beriman, itu sangat tidak alkitabiah. Kenapa? Karena semua tokoh-tokoh iman itu mengalami penganiayaan, penderitaan. Dan tidak ada yang tidak mengalami itu. Mulai dari Nuh, Abraham, Daud, dan semuanya mengalami. Elia apalagi, dan banyak sekali nabi-nabi mengalami satu tantangan dalam kehidupan. Dan tidak pernah tantangan ini dianulir oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi tantangan ini dipakai oleh Tuhan untuk apa? Supaya dalam kelemahan mula, engkau mengandalkan kekuatan yang melebihi daripada isi dunia ini, yang mengalahkan dunia ini, yaitu imanmu. Dan inilah kita sehingga bisa mengerti Ibrani pasal 11 itu. Mengapa tokoh-tokoh iman itu sangat-sangat mengamini hidup di dalam penderitaan
karena tantangan kebenaran, karena Kristus, karena kasihnya, karena pengampunannya. Dan mereka masuk dan mereka bersuka cita di sana. Dan kita tidak boleh mengajarkan, gereja mengajarkan, hamba Tuhan mengajarkan, menolak penderitaan. Dan ini melawan firman Tuhan, ini melawan Alkitab. Pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, natural, in biblical, maka saudara, itu akan menjadi pengajaran-pengajaran yang membawa hati jemaat dalam kekhawatiran besar, dalam keraguan akan firman Tuhan dan meninggalkan Tuhan lama-lama. Dan di sini kita melihat, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita membawa bahwa Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-33 dengan jelas dikatakan bahwa kasih Kristus, kebaikan Kristus, penyertaan Kristus, dan darahnya, nyawanya sudah dimeteraikan dalam diri kita. Kita mengalami penderitaan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami segala tantangan sampai ke ujung maut, fisik kita mati dan hancur nantinya. Kita tidak pernah mengalami keraguan. Kita tidak pernah mengalami ketakutan yang berkepanjangan sehingga meruntuhkan iman kita. Tetapi semakin kita dalam tubuh daging kita yang tidak berdaya ini, kita semakin bergantung pada Tuhan. Dan disitulah iman mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan penderitaan. Dan melalui imanlah mata kita masuk seperti Ayub katakan. Apa yang dikatakan Ayub? Di dalam imanlah, imanku akhirnya digodok, ditempa, dan menjadi emas yang muncul seperti emas yang sempurna berkilo-kilo, 24 karat. Murni seperti emas murni. Jadi tujuan Tuhan memberikan semuanya ini adalah membakar kita, membakar iman kita, membakar hidup kita, menguji kita, dibaptis dalam api. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus. Dibaptis di dalam api dan seluruh hidup kita akhirnya muncul menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Iman kita akhirnya muncul seperti emas yang murni. Dan kita tidak mengeluh pada Tuhan. Kita tidak mengolok pada Tuhan. Tidak menghina orang lain. Tidak menyalahkan karena kelemahan-kelemahan dosa manusia. Tapi kita bersyukur pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Dan kita mohon pada Tuhan. Bawalah hati kami Tuhan. Bawalah seluruh hidup kami Tuhan. Kami ingin sekali belajar dari para hamba-Mu. Bagaimana mereka mengalami penderitaan. Dan menangkan karena janji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dan kuasa Tuhan. Dan jaminan dari Tuhan. Darah Tuhan. Dan nyawa Kristus menjadi nyawa saya. Hidup Kristus menjadi hidup saya. Dan apalagi yang kita takutkan? Adakah yang kita takutkan? Kita akan melanjutkan hal ini untuk minggu depan. Dan kita bersama-sama akan mendengarkan kembali secara detail contoh-contoh Alkitab yang akan menguatkan kita, menguatkan hidup kita. Dan kita bersama-sama membawa hidup kita. Tuhan, kuatkan iman kami supaya iman kami semakin kokoh, semakin dalam, penuh dengan misteri, semakin berpaut pada Engkau, terikat dan kemudian tidak terpisah. Dan kami semakin membuahkan dalam perkataan kami, dalam tangan kami, dalam kaki kami, dalam seluruh hidup kami. Dan waktu kami menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kemurahan, belas kasihan-Mu, mengalirlah di situ. Satu kasih yang mengalahkan penderitaan. Satu kasih yang mengalahkan segala sakit penyakit. Satu kasih yang bisa membuat orang-orang di sekeliling kami melihat cahaya Kristus ada dalam hidup kami. Mari kita berdoa dan kita tutup hari ini. Dan minggu depan kita akan mendengarkan kelanjutannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang terjadi pada saat ini, sungguh Tuhan, ada kuasa yang melebihi dari pikiran kami. Kuasa yang melebihi daripada seluruh perkiraan kami, perhitungan kami. Kami melihat semua berantakan, semua hancur, semua roboh, semua kacau balau dan mengerikan. Terjadi penjarahan, terjadi satu chaos dalam masyarakat. Tetapi kami tahu Tuhan, ada maksud baik Tuhan. Kami melihat langit begitu biru sekarang. Kami melihat atmosfer bumi menjadi dipulihkan kembali. Karena tidak ada kendaraan yang melintang kemana-mana. Dan semua berhenti. Dan ini karya-Mu Tuhan. Dan yang kami lihat, yang bisa kami lihat kebaikan itu banyak. Dan nanti satu persatu Tuhan akan pulihkan langit dan bumi ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan punya cara dengan cara-cara Tuhan yang sulit dimengerti oleh kami. Tapi kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pada kami, penderitaan, sakit pengait penganiayaan, seluruh daripada hidup yang penuh dengan tantangan ini harus kami hadapi dengan satu. Kami mengandalkan Engkau, kami terus bergantung pada Engkau, dan sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu, kami taat berjalan dalam kekudusan, di dalam kebenaran-Mu, dalam pengampunan-Mu, dan kami akan menyatakan itu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau sendirilah yang akan menyertai kami. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan sertai kami, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hibur kami, Tuhan kuatkan kami. Amin.